Bab 113, apakah dia benar-benar manusia fana? Xiao Changtian dan Jiang Beichen adalah dua pria, satu di depan dan satu di belakang. Dia masuk ke kamar. Dibandingkan kamar Xiao Changtian, kamar Jiang Beichen lebih mewah. Dindingnya bertatahkan kristal, dan bahkan lantainya dilapisi marmer sehingga tampak berkilau. Yang terpenting, ada mutiara yang bercahaya. Cahayanya sangat jelas, dan bidang penglihatannya sangat luas. Apakah itu manusia atau ahli? Kita akan segera mengetahuinya. Jiang Beichen menatap batu permata di tangannya dengan antisipasi. Ia berharap batu permata itu bisa menyala dengan lampu merah sehingga ia bisa belajar mengolahnya dari ahlinya. Jiang Beichen menatap batu permata di tangannya. Namun, setelah beberapa tarikan napas, batu permata itu tidak berubah sama sekali. Itu tidak berhasil sama sekali. Baik lampu putih yang digunakan untuk mendeteksi manusia maupun lampu merah yang digunakan untuk mendeteksi pembudidaya tidak menyala. Tidak ada lemari di ruangan ini. Hanya ketika Xiao Changtian menoleh dan bertanya dengan bingung, Jiang Beichen dengan cepat mengalihkan pandangannya dan tersenyum malu-malu. Mungkin pelayan sebelumnya memindahkannya untukku, pelayan. Jiang Beichen berteriak ke bawah. Dia sudah memberi tahu pelayan sebelumnya bahwa dia hanya perlu menunggu sinyal. Jiang Beichen menjawab. Oh, aku sudah memindahkan lemarimu untukmu. Saya akan mengubahnya ke yang lebih besar nanti. Pelayan itu berpura-pura serius dan tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Melihat kemampuan aktingnya, Jiang Beichen mengangguk lega. Aku minta maaf karena membuatmu datang jauh-jauh ke sini tanpa alasan. Ini hanyalah bentuk kecil dari apresiasi saya. Tolong jangan berdiri di atas upacara. Jiang Beichen mengeluarkan sepotong emas dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Xiao Changtian. Ini juga merupakan langkah penyelidikan pertamanya. Tidak ada perubahan dalam formasi sekarang, dan Jiang Beichen bingung. Namun, setelah memikirkannya, dia menemukan cara untuk menguji Xiao Changtian. Dan itu adalah bayarannya, emas. Semua penggarap abadi menganggap emas sebagai kotoran di dunia sekuler. Tidak mungkin bagi mereka untuk menerimanya, dan mereka bahkan tidak mau repot-repot menerimanya. Selama kamu menerimanya, kamu akan menjadi manusia fana. Karena kamu manusia biasa, keping emas ini akan menjadi permintaan maafku. Mohon maaf atas penyelidikan Anda. Jiang Beichen berpikir sendiri sambil menatap mata Xiao Changtian. Maka itu akan menjadi suatu kehormatan besar. Xiao Changtian sangat senang saat melihat emas itu. Dia tidak menyangka tuan muda ini begitu murah hati. Di kehidupan sebelumnya, ada juga beberapa master muda generasi kedua di Blue Star yang dermawan dan menghabiskan ribuan dolar. Sepertinya memang demikian. Setelah perpisahan sederhana, Xiao Changtian kembali ke kamarnya. Melihat emas di tangannya, dia sangat puas. Dia bisa mendapatkan sepotong emas hanya dengan melakukan bantuan, belum lagi dia bahkan tidak berkontribusi. Dia bahkan tidak berani berpikir bahwa hal sebaik itu bisa ada di dunia. Sekarang dia mempercayainya. Melihat Xiao Changtian pergi, pria itu kembali ke kamarnya dan duduk di kursi kristal dengan cemberut. Saya tidak bisa. Apakah ini susunan yang telah diuji beberapa kali sebelumnya? Mungkinkah batu rohnya sudah habis? Bingung, Jiang Beichen membuka kotak gelap di atas meja. Itu adalah inti susunannya. Kristal putih susu yang bersinar dengan cahaya jernih terletak dengan tenang di tengah formasi. Itu adalah inti dari formasi. Sekarang masih ada lebih dari separuh batu roh di tentara. Lalu apa masalahnya? Apakah susunannya rusak? Ini tidak bekerja. Bingung, Jiang Beichen mengujinya beberapa kali di depan pintu rumahnya sendiri. Dia masuk, keluar, dan masuk lagi. Dia mencobanya belasan kali, dan setiap kali, kristal itu akan memancarkan cahaya putih. Cahaya putih menyala, membuktikan bahwa dia memang manusia biasa. Bagaimana situasinya sekarang? Jiang Beichen bingung. Namun, ketika dia memikirkannya dan mengeluarkan emasnya, mata Xiao Changtian menunjukkan sedikit kegembiraan. Kegembiraan itu datang dari emas. Namun, ia tidak memiliki keserakahan. Ini sangat aneh. Semua penyelidikan masih ambigu. Kita masih perlu menyelidiki. Mata Xiao Changtian menjadi gelap saat dia memikirkan rencana baru. Pada saat yang sama, di luar kota angin hitam, sesuatu yang aneh terjadi hari ini. Kabut hitam kembali menebal, seolah-olah ada yang menjatuhkan botol tinta. Angin hitam bersiul dan menghalangi pandangan mereka.
Bahkan atap rumah pun seakan terdengar bunyi genteng yang ditiup. Semuanya, cepat kembali ke kamar kalian dan bersembunyi. Pemilik penginapan itu berteriak keras, dan banyak pemilik penginapan buru-buru berlari kembali ke kamar mereka dan tetap di kamar mereka dengan serius. Xiao Changtian juga terkejut saat melihat ini. Mungkinkah ada setan yang menyebabkan masalah? Lebih aman tinggal bersama Great Sun Immortal. Xiao Changtian meraih kura-kura dan harimau putih dengan masing-masing tangan, ayam tua yang tersisa, Alpa, dan Fatih Rongrong mengikuti Xiao Changtian ke depan kamar Daois Biksun. Senior, The Great Sun Immortal, yang sedang menatap kabut hitam dengan cemberut, mendengar Xiao Changtian memanggilnya untuk membuka pintu. Dia segera bangkit dan membuka pintu. Senior, apa yang kamu lakukan? Melihat Xiao Changtian membawa kura-kura hitam dan binatang suci lainnya, dia menjadi bingung. Kabut hitam ini tidak sederhana. Aku akan pergi ke kamarmu dulu, kata Xiao Changtian ringan. The Great Sun Immortal adalah terobosan besar dalam budidaya abadi. Bahkan jika ada iblis yang menyebabkan masalah, akan aman baginya untuk mengikuti Great Sun Immortal. Kabut hitam ini tidak sederhana. Senior, maksudmu? The Great Sun Immortal bergumam di dalam hatinya. Saat dia menatap angin hitam ini, dia merasakan aura berbahaya. Saat ini, dia berada di alam inkarnasi. Untuk bisa membuatnya merasa terancam, setidaknya dia haruslah seorang tokoh dikdaya di tingkat Heavenly Rival. Mungkinkah angin hitam ini diciptakan oleh binatang iblis? Jadi senior mengira aku dalam bahaya, jadi dia datang ke kamarku untuk melindungi hidupku. Senior adalah orang yang perkasa, tapi kamu bersedia melakukan ini untukku. Aku, Great Sun, akan memberikan hidupku padamu. Mulai sekarang, jika senior ingin aku mendaki gunung pedang atau memasuki lautan api, aku bahkan tidak akan berkedip. Mata wajah tua Great Sun Immortal berbinar karena kegembiraan. Ketika Xiao Changtian memasuki ruangan Dewa Matahari Agung dan memberitahunya bahwa angin hitam itu tidak sederhana, dia secara kebetulan dilihat oleh Jiang Beichen, yang telah membuka pintu. Segera, Jiang Beichen menggelengkan kepalanya. Jika dia adalah seorang penggarap abadi sejati, apa yang menakutkan dari angin hitam? Sepertinya orang ini benar-benar manusia fana. Itu hanya angan-anganku. Jiang Beichen menghela nafas dan menutup pintu lagi. Dia kembali ke kamarnya dan mempertimbangkan untuk meninggalkan kota angin hitam segera setelah bawahannya kembali. Dia akan menuju ke benua Banteng Barat untuk mencari Ye Fan. Jika dia bisa menjadi murid Ye Fan, itu akan menjadi kesempatannya. Namun, begitu dia memasuki ruangan, sepasang mata hijau menatapnya dengan dingin. Bab 114, Lari Cepat, Setan Angin Hitam tidak bisa diremehkan. Mata macam apa itu? Itu memancarkan cahaya hijau redup. Lampu hijau itu menakutkan dan membawa niat membunuh yang tak ada habisnya. Seolah-olah seekor serigala ganas sedang menatap mangsanya, membuat Jiang Beichen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Di luar jendelanya, seekor binatang iblis besar sedang menatapnya melalui jendela. Kedua bola mata hijau itu berukuran setengah ruangan. Kamu, binatang iblis macam apa kamu? Jiang Beichen menjadi pucat karena ketakutan. Dia masih manusia biasa. Dia tidak punya cara untuk melawan binatang iblis itu. Dia hanya bisa dikendalikan dan dimangsa. Namun, dia bukanlah orang yang rela menunggu kematian. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan ekspresinya tenang. Sepertinya dia dengan tenang menunggu kematian. Faktanya, dia mengeluarkan harta ajaib yang diberikan oleh penjaga inti emas dari cincinnya. Harta Dharma ini adalah harta Dharma kelahiran penjaga inti emas. Itu bisa menahan serangan ahli alam transformasi surgawi dengan seluruh kekuatannya. Jiang Beichen tidak ingin mati. Dia masih punya banyak waktu. Dia memiliki bakat yang hanya muncul setiap 10.000 tahun sekali. Dia ingin memulai jalur seni bela diri dan mencapai puncak Dao abadi. Dia tidak bisa mati. Keren. Di luar jendela, binatang iblis terbang besar itu meraung dengan suara rendah. Ia menjulurkan cakarnya yang tebal seperti batang pohon. Dengan ketukan ringan, susunan di depan jendela pecah. Pada saat yang sama, cakar lain mencakar Jiang Beichen. Itu adalah monster, dan biasanya menyembunyikan tubuhnya, berubah menjadi manusia dan bersembunyi di tengah kerumunan. Oleh karena itu, tidak ada yang menemukannya. Namun, ketika Jiang Beichen tiba kemarin,
dia langsung menatapnya. Ia merasakan bakat kultivasi dan garis keturunan di tubuh Jiang Beichen. Oleh karena itu, dia langsung menciptakan angin hitam untuk menghalangi pandangan semua orang. Sekarang, hanya Jiang Beichen yang bisa melihatnya. Manusia, dengan patuh biarkan aku melahapmu. Saya akan membantu Anda menggunakan tubuh Anda ini secara ekstrim. Dalam benak Jiang Beichen, suara monster yang dingin dan serakah itu terdengar. Dalam mimpimu, Jiang Beichen mengerutkan kening, ekspresinya tegas. Memperkuat hatinya, dia mengeluarkan jarum es biru dingin di tangannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, benda itu terbang keluar. Meskipun dia belum mulai berkultivasi, dia masih mengetahui beberapa seni bela diri dasar. Saya harap alam iblis ini tidak terlalu tinggi. Jiang Beichen berpikir sendiri sambil melihat jarum yang terbang. Meski gugup, Jiang Beichen masih sangat percaya diri dengan jarum terbang yang diberikan oleh pengawalnya. Lagi pula, bisa mengikuti seorang jenius kultivasi seperti dia pasti akan membawa manfaat yang tak tertandingi bagi penjaga itu di masa depan. Jarum terbang itu keluar dan berubah menjadi cahaya dingin. Kecepatannya sangat cepat, seperti cahaya dingin yang melintas di langit, menyebabkan ledakan sonik di angkasa. Dalam sekejap, ia menusuk kepala binatang iblis terbang itu. Jiang Beichen sangat gembira. Dia benar-benar telah menusuknya. Tadi sangat menyenangkan. Jarum perak yang dapat membunuh ahli alam inkarnasi dapat melukai binatang iblis itu dengan parah bahkan jika ia tidak dapat membunuhnya. Selama jangka waktu ini, dia bisa menggunakannya untuk melarikan diri. Namun, adegan selanjutnya membuat hatinya tenggelam. Dengan retakan, jarum perak berwarna biru es itu langsung pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin, monster ganas yang berada di atas alam inkarnasi? Jiang Beichen benar-benar putus asa. Dia hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematiannya. Hidupku sudah berakhir, Jiang Beichen berkata dengan sedih. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan berkultivasi lebih awal dan memasuki sekte abadi. Siapa yang mengira bahwa satu dari sejuta bakat budidayanya akan benar-benar dimakan oleh binatang iblis terbang hari ini? Dia sudah bisa merasakan cakar yang sangat dingin mencakarnya. Dia menahan napas dan menunggu kematian. Ledakan. Namun, pada saat ini, suara pelan terdengar. Sepertinya tanah bergetar. Cakar yang mendekatinya sepertinya telah menghilang, dan auranya semakin menjauh. Jiang Beichen mau tidak mau membuka matanya. Baru kemudian dia melihat dua orang petani sedang lewat dan kebetulan melihat iblis itu menyakiti orang. Mereka segera menyerang dan mengirim binatang iblis itu terbang. Yang mulia, jangan khawatir. Dengan kami di sini, binatang iblis ini tidak akan bisa menyakitimu. Kata dua petani paruh baya. Terima kasih, Xuanjia dan Daois Xuanyi. Jiang Beichen sangat gembira. Kultivator parubaya di depannya adalah seorang tetua dari Sekte Xuantian, sebuah sekte abadi yang memiliki hubungan baik dengan Kekaisaran Bulan Utara. Kekuatannya ada di Saint Realm. Sangat menakutkan. Itu pasti bisa menundukkan binatang iblis. Mengaum. Kamu membuatku marah. Setan itu dikirim terbang. Ia melompat dengan marah dan meraung dengan marah. Tubuhnya membesar, memperlihatkan penampilan aslinya. Segera setelah itu, aura kekerasan bagaikan badai. Ia membuka mulutnya yang berdarah seperti lubang hitam, dan kekuatan isap yang sangat besar sepertinya ingin melahap segala sesuatu di dunia. Apa itu? Tingkat budidaya binatang iblis ini adalah transendensi kesengsaraan. Penatua Xuanjia dan Penatua Xuanyi langsung terkejut. Mereka segera saling memandang dan meminta maaf kepada Jiang Beichen. Mereka akan melarikan diri. Namun, sebelum Jiang Beichen selesai mendengarkan percakapan mereka, kedua tetua, Xuanjia dan Xuanyi, langsung ditelan oleh iblis yang meletus. Darah berceceran di mana-mana. Kedua ahli Saint Realm langsung dicabik-cabik oleh mulut iblis. Saat itulah Jiang Beichen akhirnya melihat wajah sebenarnya dari monster itu. Itu adalah seekor ular boa besar yang panjangnya 1000 kaki. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat dan ditutupi sisik hitam pekat. Di tubuhnya, bahkan ada dua cakar jelek. Boa besar itu membuka mulutnya yang berdarah dan menelan dua ahli Saint Realm. Hehe, kedua orang ini tiba-tiba menyergapku dan membuatku lengah. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka adalah pasanganku? Ular boa raksasa itu melambaikan cakarnya dan berteriak dengan marah, suaranya bergema di benak Jiang Beichen. Kali ini,
Jiang Beichen benar-benar putus asa. Boa raksasa ini bahkan bisa melahap ahli Saint Realm, apalagi manusia fana seperti dia. Kecuali jika seorang ahli datang untuk menyelamatkannya. Setelah mengalami naik turunnya emosinya, Jiang Beichen tidak tahu bagaimana menghadapi ular boa raksasa itu. Dalam keadaan kesurupan, dia tampak melihat seorang pemuda tampan berjalan mendekat dengan kotak obat di bahunya. Otot-otot di tubuhnya sangat jernih dan teratur, dan postur tubuhnya tetap. Namun, tidak ada fluktuasi aura di sekitarnya. Seorang manusia, dia sepertinya sedang memetik tanaman obat. Dia pasti tersesat dalam angin hitam. Pikir Jiang Beichen. Lupakan, lagi pula aku akan mati. Saya akan menyelamatkan sebanyak yang saya bisa. Jiang Beichen memandang pemuda tampan itu. Dia masih berada hampir 1000 meter dari tempatnya berada. Selama dia bisa mengulur waktu lebih lama, dia seharusnya bisa membiarkan pemuda itu melarikan diri. Jiang Beichen segera ingin mengingatkan pemuda itu untuk melarikan diri. Cepat pergi, ada setan di sini. Berlari, Jiang Beichen berteriak dengan cemas. Namun, pemuda itu sepertinya tidak mendengarnya dan terus berjalan ke arah itu. Bab 115, bukankah itu hanya cacing tanah? Pemuda itu semakin dekat dan dekat. Senyum tipis terlihat di wajahnya yang tampan dan tegas. Jika bukan Wang Miaoshu yang bergegas ke benua kemenangan timur untuk memetik tanaman herbal, siapa lagi yang bisa melakukannya? Ini sudah berakhir. Itulah satu-satunya pemikiran di benak Jiang Beichen ketika dia melihat Wang Miaoshu berjalan mendekat. Bahkan dua ahli Saint Realm telah tertelan. Selain itu, kedua orang suci telah mengatakan bahwa ini adalah kesengsaraan yang melampaui iblis. Transendensi kesengsaraan adalah eksistensi yang berdiri di puncak seluruh benua. Jadi bagaimana jika manusia biasa tidak mati? Lupakan saja, aku mencoba membujukmu, tapi kamu tidak mendengarkan. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa menyalahkanku. Jiang Beichen memejamkan mata dan menunggu kematian untuk ketiga kalinya. Namun, begitu dia menutup matanya, suara serangan yang sangat sering terdengar. Seolah-olah ada palu yang dipalu. Bahkan sepertinya jeritan menyakitkan dari binatang iblis itu bisa terdengar. Apa yang sedang terjadi? Jiang Beichen membuka matanya lagi. Kali ini, dia seperti tersambar petir dan tertegun di tempat. Dia melihat pria tampan itu mengayunkan tinjunya dan meninju ular boa besar itu, mengeluarkan suara palu. Suaranya sangat keras, seolah-olah bumi berguncang. Boa sepanjang 100 kaki itu tidak mampu menahan rentetan tinju, dan tubuhnya terus berguling dan meronta di tanah. Namun, tangan Wang Miaoshu yang lain dengan kuat mencengkeram ular boa besar itu. Tidak peduli seberapa besar ular boa itu berguling, ia tidak dapat melarikan diri. Desis-desis-desis. Dalam beberapa tarikan napas, ular boa besar itu telah berubah menjadi seukuran cacing tanah. Ia mengeluarkan jeritan yang menyakitkan dan kemudian pingsan. Flaha, bukan bahan obat yang buruk. Wang Miaoshu mengambil cacing tanah kecil itu dan memasukkannya ke dalam kotak obatnya. Dia tersenyum tipis. His. Kali ini, giliran Jiang Beichen yang mengeluarkan suara mendesis. Dia menghirup udara dingin dan berdiri terpaku di tanah untuk waktu yang lama, tidak berani bergerak. Itu terlalu mengerikan. Manusia fana ini, tidak, sosok perkasa benar-benar menggunakan tinjunya untuk melumpuhkan ular boa yang sedang melewati kesengsaraan besar. Surga. Terlebih lagi, melalui jendela, samar-samar dia bisa melihat bahwa sang ahli sepertinya telah masuk ke penginapan ini dan hendak naik ke atas. Jiang Beichen baru tersadar dari lamunannya setelah beberapa saat dan buru-buru berbalik untuk membuka pintu. Dia ingin berterima kasih kepada senior ini karena telah menyelamatkan hidupnya. Tanpa senior ini, dia sudah menjadi jiwa yang mati di mulut ular boa raksasa. Namun, ketika dia membuka pintu, Jiang Beichen bahkan lebih terkejut. Tuan, saya di sini untuk memetik tanaman obat. Wang Miaoshu berdiri dengan hormat di depan ruangan Dewa Matahari Agung dan memanggil dengan hormat kepada pemuda yang telah dia uji sebelumnya. Tidak apa-apa, senang sekali kamu ada di sini. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Angin hitam di luar jendela baru saja menghilang. Muridnya seharusnya tidak berada dalam bahaya. Tuan, saya menemukan katalis obat. Dapatkah Anda melihat apakah itu dapat digunakan untuk membuat pil Zhuang yang sesuai resepnya? Saat Wang Miaoshu berbicara,
dia mengeluarkan cacing tanah kecil, yang telah diubah oleh kesengsaraan besar yang melampaui ular boa dan dengan rendah hati meminta nasihat. Biar kulihat. Xiao Changtian menatap cacing tanah kecil itu dan mengamatinya beberapa saat. Dia mengangguk dan berkata, itu mungkin, tapi masih sedikit kurang. Efeknya akan sangat berkurang. Menurut catatan dalam resep, yang terbaik adalah menggunakan ular piton banjir untuk memurnikan pil ini. Cacing tanah kecil itu jauh lebih lemah. Ya, Wang Miaoshu mengangguk dengan hormat. Dia awalnya berpikir bahwa boa transendensi kesengsaraan tingkat pertama sudah cukup. Namun, menurut tuannya, itu memang belum cukup. Efek pengobatan tidak dapat diberikan secara maksimal. Mendesis. Jiang Beichen menghirup udara dingin lagi dan buru-buru menutup pintu yang memiliki celah kecil di dalamnya. Dia merosot ke tanah. Kejutan di hatinya tak terlukiskan. Manusia fana yang membawa kotak obat adalah ahli alam transendensi kesengsaraan. Dia bahkan telah membunuh ular boa raksasa alam transendensi kesengsaraan dengan sepasang tinju. Namun, makhluk fana yang dia uji sebelumnya sebenarnya adalah master dari senior tersebut. Dengan kata lain, senior itu setidaknya adalah ahli duji tingkat tinggi. Selain itu, senior itu mengatakan bahwa ular boa besar di alam transendensi kesengsaraan tidak cukup untuk digunakan sebagai katalis pengobatan. Ada juga 3 kata yang menilai 9 matriark Phoenix sebelumnya. Mungkinkah senior ini adalah seorang kultivator Mahayana? Jiang Beichen langsung sangat gembira. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Jika memang demikian, bukankah dia akan menemukan peluang? Langsung, Jiang Beichen menenangkan emosinya dan ingin keluar dan mencari senior itu untuk menjadikannya sebagai tuannya. Untuk bisa mengikuti sisi senior Dacheng, ini adalah kesempatan tertinggi. Saat ini, Xiao Changtian mencubit cacing tanah itu dan berpikir sejenak. Dia memutuskan untuk melupakannya. Itu terlalu kecil. Itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkannya. Xiao Changtian langsung melemparkan cacing tanah kecil itu ke tanah dan membiarkan kura-kura hitam, Phoenix, dan yang lainnya pergi untuk merebutnya. Kukuku. Ayam tua itu segera berteriak dan hendak memperebutkannya. Namun, penyu berambut hijau pun tidak kalah. Bahkan Alpha, yang tidak pernah berjuang untuk apapun, ikut bergabung dalam barisan. Wang Miaoshu menyaksikan adegan ini dan merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia diam-diam berduka atas ular boa raksasa itu. Ini adalah senior Black Tortoise dan senior Phoenix, betapa menakutkannya jika terjepit di tengah-tengah sosok perkasa ini. Namun, saat ini, kura-kura hitam dan yang lainnya masih menahan aura mereka. Cacing tanah kecil itu mengira Wang Miaoshu telah lengah dan buru-buru lari keluar pintu. Dalam sekejap mata, dia lari. Mendekut. Aduh. Pakan. Ketiga hewan itu mengikutinya. Boa besar itu sedang melarikan diri, tapi dia sangat bersemangat. Selama ia bisa lepas dari pandangan orang itu, ia akan memiliki peluang untuk melarikan diri. Jiang Beichen, yang telah membuka pintu kamarnya dan hendak datang untuk mengambilnya sebagai tuannya, melihat pemandangan ini. Tidak bagus, ular boa raksasa itu sudah habis. Wajah Jiang Beichen dipenuhi keterkejutan. Dia telah melihat ular boa raksasa, dan dia juga telah melihatnya. Itu terbang ke arahnya dengan hiruk-pikuk. Hati Jiang Beichen menjadi dingin lagi. Namun, apa yang membuatnya semakin putus asa masih belum terjadi. Di belakang ular boa besar itu, hantu Xuanwu setinggi langit tiba-tiba muncul. Ada juga seekor burung phoenix yang dikelilingi oleh wilayah api yang tak ada habisnya, dan seekor anjing dewa yang dapat melahap dunia. Kakinya lemas. Jika dia tidak bersandar pada kusen pintu, dia akan terjatuh ke tanah. Hantu Phoenix menggigit dan langsung memanggang ular boa besar di domain api tak berujung. Kemudian, ia menelan perut bagian bawahnya. Hehe, kura-kura jelek, kamu tidak bisa melakukannya. Phoenix menertawakan kura-kura hitam. Mereka bertiga sekaligus menyingkirkan idola Dharma mereka. Kura-kura hitam sangat marah. Dia sebenarnya satu langkah lebih cepat dari Phoenix. Dia pantas mati. Dia sangat tertekan. Dia berbalik dan pergi, berjalan ke kamar. Alpha tidak peduli. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali. Adapun Phoenix, dia mengangkat kepala ayamnya yang bangga dan memutar matanya. Dia menatap Jiang Beichen dengan jijik sebelum dengan santai masuk ke kamar. Bab 116, Yang Mulia,
Orang yang Anda ingin saya ikuti adalah 9 matriark Phoenix. Jiang Beichen ketakutan. Setelah Phoenix pergi, pintu kamar tertutup secara otomatis. Tubuhnya seperti spons saat ia meluncur ke tepi kusen pintu dan duduk di tanah. Paman Li, kembalilah dulu. Tidak perlu mengikuti. Dengan susah payah, Jiang Beichen mengeluarkan jimat komunikasi dari lengan bajunya dan mengirimkan transmisi suara ke penjaga yang mengikuti Mu Jiuhuang. Nama penjaga itu adalah Li Jie. Pada saat itu, karena takut, Jiang Beichen tidak lagi berani memanggil penjaga itu sebagai Li Jie. Sebaliknya, dia memanggilnya sebagai Paman Li. Namun, tidak ada balasan dari ujung lain jimat komunikasi itu. Apakah terjadi sesuatu pada Paman Li? Jiang Beichen menutup matanya tanpa daya. Di sisi lain, Li Jie mengikuti Mu Jiuhuang, tapi saat dia mengikutinya, ada yang tidak beres. Dia benar-benar mengikutinya sampai ke dinasti 9 Phoenix. Mengetahui bahwa wanita ini mungkin tidak sederhana, Li Jie segera mematikan apapun yang dapat mengungkap keberadaannya. Ini termasuk jimat komunikasi di tubuhnya. Keluar, Anda mengikuti saya sepanjang jalan. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak memperhatikanmu? Mu Jiuhuang berbalik. Wajahnya diam dan dingin. Suaranya sangat serius. Saat ini, dia adalah permaisuri yang mengendalikan hidup dan mati. Kamu menemukanku. Ekspresi Li Jie berubah drastis. Dia tahu tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Dia hanya bisa keluar dengan ketakutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Dia percaya bahwa dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik dan tidak membocorkan sedikit pun auranya. Bagaimana dia bisa dilihat oleh orang di depannya? Di depanku, Mu Jiuhuang, tidak ada yang bisa bersembunyi. Mu Jiuhuang berkata dengan dominan. Aura di sekelilingnya meledak seperti gunung yang cemerlang, langsung menekan Li Jie. Dalam sekejap, kaki Li Jie tidak mampu lagi menahan beban dan dia langsung berlutut di tanah. Dengan retakan, tanah tenggelam beberapa meter. Jenazah Li Jie langsung dikuburkan di dalam lubang. Apakah kamu permaisuri? Permaisuri, tolong selamatkan hidupku. Aku hanya bingung sesaat. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Lepaskan aku. Li Jie menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru memohon belas kasihan. Mu Jiuhuang adalah nama permaisuri. Di wilayah dinasti 9 Phoenix, tidak ada yang berani memanggil permaisuri dengan namanya, kecuali permaisuri itu sendiri. Ditambah dengan tekanan mengerikan di depannya, bagaimana mungkin Li Jie tidak mengerti bahwa orang di depannya adalah 9 Phoenix Matriarch. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak mengerti mengapa orang di hadapannya sebenarnya adalah matriark 9 Phoenix. Seorang permaisuri yang mengikuti manusia sebagai pelayan. Tidak, itu tidak benar. Sesaat kemudian, Li Jie bereaksi. Bagaimana makhluk fana itu bisa menjadi manusia sejati? Dia jelas merupakan eksistensi tertinggi yang bahkan harus dihormati oleh 9 matriark Phoenix. Oh tidak, mungkinkah terjadi sesuatu pada putra mahkota? Li Jie mengutuk dalam hatinya. Dia telah menyinggung Kaisar Agung 9 Phoenix. Jika putra mahkota menyinggung senior itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tolong selamatkan hidupku, permaisuri. Li Jiexin merasa seperti sudah mati. Saat ini, dia merasa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa memohon belas kasihan dan berharap kesempatan untuk bertahan hidup. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Saya akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Mu Jiuhuang berkata dengan ringan. Li Jie hanya mengikuti mereka sepanjang jalan dan tidak memiliki niat jahat. Dia bisa merasakannya. Ya, seperti ini. Li Jie buru-buru menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut. 15 menit berlalu. Mu Jiuhuang akhirnya menemukan sebab dan akibat. Baru pada saat itulah dia memahami bahwa putra mahkota Kekaisaran Bulan Utara memiliki bakat yang tiada taranya, namun dia tidak memiliki guru yang cukup kuat. Dia kebetulan mendengar diskusi gurunya dan ingin menguji apakah gurunya ahli. Kembalilah dan beritahu Jiang Beichen bahwa tuanku adalah eksistensi tertinggi dan tidak dapat tersinggung. Jika dia benar-benar ingin menjadi murid guru, dia harus pergi dan bertanya kepada guru. Apakah guru setuju atau tidak, itu keputusan guru. Apakah kamu mengerti? Mu Jiuhuang berkata dengan tegas. Suaranya serius. Dengan lambaian tangannya, hukum yang kuat menarik Li Jie keluar dari lubang itu lagi. Dimengerti,
Dipahami. Li Jie buru-buru mengangguk. Melihat Mu Jihuang telah memasuki Kekaisaran Sembilan Phoenix, Li Jie buru-buru pergi. Dalam perjalanan, dia membuka kembali batasan jimat komunikasi. Yang mengejutkan, dia menyadari bahwa Jiang Beichen telah menghubunginya. Tapi sekarang, jimat komunikasi Jiang Beichen sepertinya telah terputus. Oh tidak, apa terjadi sesuatu pada putra mahkota? Mungkinkah dia menyinggung ahli itu? Li Jie terkejut dan dia segera bergegas kembali ke penginapan. Angin hitam menyebar dan menghilang sepenuhnya. Matahari bersinar terang sekali lagi. Xiao Changtian membawa harimau putih itu dan keluar dari penginapan. Dia bertanya kepada pemilik penginapan bahwa satu-satunya perusahaan percetakan dalam jarak 100 mil bernama Pingxiang Enterprise. Dia akan menuju ke Pingxiang Enterprise untuk berdiskusi dengan pemilik Pingxiang Enterprise. Dia ingin melakukan sejumlah pencetakan di East Victory State untuk menguji kemampuannya. Lagi pula, dia tidak bisa menjamin bahwa buku-buku yang terjual dengan baik di negara bagian Baren Utara dan negara bagian Southport akan memiliki pasar 100% di negara bagian East Victory. Kapanpun, praktik adalah satu-satunya standar untuk menguji kebenaran. Dia ingin menguji airnya terlebih dahulu. Jika dia mencetak 10.000 set dan tidak ada yang membelinya, bukankah dia akan kehilangan uang? Sangat cepat, Xiao Changtian tiba di toko di dataran tinggi. Tokonya cukup luas, tetapi orang-orang datang dan pergi, membuatnya sangat bising. Itu semeriah pasar sayur. Tuan, bisnis apa yang ingin Anda tangani? Seorang wanita menggerahkan dengan gaun berpotongan rendah berjalan mendekat dengan senyum palsu profesional di wajahnya. Saya ingin menghubungi perusahaan perdagangan dan menerbitkan beberapa buku. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Penerbitan buku. Pak, apakah Anda punya dananya? Pingxiang Mall kami tidak merugi dalam bisnis. Wanita itu berpura-pura tersenyum, tapi nadanya penuh dengan penghinaan. Dia memandang Xiao Changtian, yang mengenakan jubah hijau polos dan menggendong seekor kucing putih di pelukannya. Dia tidak mengira Xiao Changtian adalah orang kaya. Ini depositnya. Sebagai seorang transmigran, Xiao Changtian memahami pikiran pelayan itu. Dia segera mengeluarkan keping emas yang diberikan Jiang Beichen kepadanya. Ini baru permulaan. Mata Xiao Changtian tenang saat dia berbicara dengan pelayan itu. Melihat emas itu, sikap pelayan itu berubah 180 derajat. Dia berharap bisa menempelkan tubuhnya pada Xiao Changtian. Ini adalah ayah gula yang besar. Baiklah, bawa aku ke manajermu. Xiao Changtian berkata dengan tidak sabar. Dia datang ke kantor penerbitan, bukan untuk mencuci kakinya. Ya, namun, pelayan itu tidak merasakan sedikit pun ketidaksenangan. Sebaliknya, dia dengan senang hati setuju untuk memimpin. Pada saat yang sama, Li Jie juga bergegas kembali ke penginapan, hanya untuk menemukan bahwa Jiang Beichen telah tertidur dan membuang jimat komunikasi giok ke samping. Dia membangunkan Jiang Beichen. Kamu kembali. Wajah Jiang Beichen berbinar. Akhirnya, ada orang normal. Namun, perkataan Li Jie selanjutnya hampir membuatnya pingsan lagi. Yang mulia, wanita yang Anda minta untuk saya ikuti adalah Kaisar Agung Sembilan Phoenix. Bab 117/1 tidak akan membiarkan dia menjual satu buku pun. Oh, namun, Jiang Beichen yang dibayangkan Li Jie tidak muncul. Sebaliknya, Jiang Beichen hanya menjawab dengan sangat tenang, oh. Sepertinya dia tidak terkejut dengan hasil ini. Li Jie mengerutkan kening. Dia tidak mengerti. Dia adalah permaisuri, sosok yang kuat di generasinya. Namun, dia telah menjadi pelayan orang lain, dan putra mahkota tidak terkejut sama sekali. Ini tidak benar. Li Jie memandang Jiang Beichen dan menyentuh dahinya. Dia menyadari bahwa Jiang Beichen tidak demam. Mungkinkah itu cedera internal? Li Jie kembali bingung. Suara surgawi langsung menutupi Jiang Beichen, dan wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Kemudian, dia memindai tubuh Jiang Beichen dengan divine telekinesisnya dan melihat melalui Jiang Beichen. Dia menemukan bahwa tidak ada luka dalam. Paman Li, jangan buang energimu. Saya tidak sakit. Aku sudah terbiasa. Setelah kamu pergi, kabut hitam muncul di sekitar penginapan. Setelah itu, Jiang Beichen menceritakan apa yang terjadi setelah Li Jie pergi. Apakah ada hal seperti itu? Seekor binatang iblis yang sedang mengalami kesengsaraan dihancurkan oleh beberapa pukulan. Apakah tidak memenuhi syarat untuk digunakan untuk memurnikan obat?
Ada juga kura-kura hitam binatang surgawi, Phoenix, anjing surgawi. Kali ini giliran Li Jie yang kaget. Setiap keberadaan bisa membunuhnya dengan menjentikkan jari tanpa usaha apapun. Sekarang, begitu banyak tokoh besar yang benar-benar dikumpulkan. Dalam sekejap, dia tiba-tiba merasa bahwa permaisuri menjadi pelayan orang lain bukanlah hal yang tidak bisa diterima. Yang mulia, ketika 9 Phoenix Matriarch melepaskan saya, dia memberitahu saya sesuatu. Dia mengatakan bahwa jika Anda ingin mengakui seorang master, Anda harus mengikuti etiket dan bertanya kepada senior. Li Jie menyampaikan kata-kata Muji Huang. Karena 9 pemimpin Phoenix berkata demikian, pasti masih ada harapan. Baiklah, Jiang Beichen mengangguk. Dia mendapatkan kembali semangat juangnya dan berdiri. Karena ini soal pengakuan guru, maka upacara pengakuan guru tidak bisa ditinggalkan. Saya perlu mempersiapkan diri dengan baik. Namun, hadiah apa yang harus aku persiapkan? Jiang Beichen bingung. Emas. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sebelumnya, alasan senior menerima emasnya adalah karena dia ingin menyembunyikan identitasnya sebagai ahli yang tiada taraf. Ahli seperti itu telah kembali ke keadaan semula dan bersembunyi di dunia fana. Dia ingin mencari kedamaian, jadi dia tidak membiarkan saya mengganggunya. Bagaimana dengan batu roh? Tidak, para ahli juga tidak kekurangan hal ini. Lalu hadiah apa yang harus kuberikan padanya? Jiang Beichen tampak bingung dan sangat bingung. Yang mulia, saya merasa Anda hanya perlu memiliki hati yang tulus. Menurut pemahaman saya, ketika seorang guru menerima seorang murid, selain bakat, yang terpenting adalah ketulusan. Hanya ketulusan yang bisa menggerakkan seorang ahli. Apakah begitu? Jiang Beichen masih tidak percaya. Kuncinya adalah kita tidak punya apa-apa sekarang. Li Jie merentangkan tangannya. Baiklah, jawab Jiang Beichen. Dia merapikan pakaiannya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat yang sama, dia membuat konsep di dalam hatinya. Jiang Beichen mengumpulkan keberaniannya dan datang ke pintu kamar Daois Dayang, mengetuknya dengan ringan. Masuk. Sebuah suara yang kuat datang dari ruangan itu. Jiang Beichen sangat senang. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, tetapi setelah masuk, dia menemukan bahwa Xiao Changtian tidak ada di sana. Senior, apakah ahlinya tidak ada di sini? Jiang Beichen bertanya dengan bingung. Oh, guru pergi ke toko di dataran tinggi untuk memeriksa toko dan belum kembali. Mungkin akan memakan waktu beberapa jam lagi. Wang Miaoshu menjawab dengan acuh tak acuh. Dia saat ini sedang menyempurnakan formula obat. Ekspresinya fokus dan dia tidak banyak bicara. Maaf mengganggu kalian berdua. Jiang Beichen mengangguk dengan hormat dan menutup pintu. Toko di dataran tinggi. Pergi. Jiang Beichen bahkan tidak memikirkannya. Dia berjalan langsung ke toko di dataran tinggi. Karena dia tulus ingin belajar dari seorang guru, dia tentu saja tidak sabar menunggu gurunya kembali sebelum dia pergi belajar darinya. Sekarang, dia harus pergi dan mencari tuannya. Hanya dengan begitu dia bisa membiarkan tuannya merasakan ketulusannya. Di toko di dataran tinggi. Di bawah bimbingan pelayan gemuk, Jiang Beichen tiba di sebuah bilik terpencil. Bilik tersebut dibangun dengan cara yang unik. Bahkan lantainya dilapisi kaca. Mejanya terbuat dari nanmu emas berkualitas tinggi. Semua kursinya terbuat dari pengerjaan khusus dan bertatahkan batu berharga. Mereka sangat mewah. Izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Aku adalah Tuan Muda Toko Flat. Namaku Chen Pingping. Saya bertanggung jawab atas penerbitan buku. Duduk di hadapan Xiao Changtian adalah seorang wanita dengan gaun biru muda. Alisnya yang indah menonjolkan matanya yang besar dan berair. Dia sedang memegang sebuah buku di tangannya. Jelas sekali dia membacanya sebelum dia masuk. Karena dia adalah orang yang suka membaca, masalah ini mudah ditangani. Saya berencana menerbitkan buku terlebih dahulu untuk menguji pasar di benua timur yang berjaya. Ini adalah rancanganku. Xiao Changtian mengeluarkan rancangan panjang umur dan meletakkannya di atas meja. Baiklah. Wanita itu mengangguk dan mengambil draftnya. Semakin banyak dia membaca, dia semakin terkejut. Dia bahkan berteriak saat membaca. Ini ditulis dengan sangat bagus. 1 jam kemudian, Chen Pingping akhirnya selesai membaca buku ini. Namun suasana hatinya masih belum bisa tenang. Pikirannya masih dipenuhi dengan alur cerita buku tersebut, dan nafasnya berfluktuasi seperti puncak gunung. Mengapa kamu ingin menyerahkan Pingping? 1 poin,
Semuanya tidak adil, ah. Xiao Changtian merenung. Dia bisa memahami keadaan Chen Pingping. Ini adalah pertama kalinya novel online dari kehidupan sebelumnya di planet biru hadir di dunia ini. Sama seperti saat pertama kali membaca novel, dia takjub. Tapi sekarang, dia sudah mati rasa. Melihat kembali novel-novel masa lalu, dia bahkan dengan canggung bisa mengurangi 3 kamar dan 1 ruang tamu dari jari kakinya. Tuan Xiao, saya perlu melaporkan masalah ini kepada ayah saya, pemilik sebenarnya dari bisnis di dataran tinggi tersebut. Maaf, permisi sebentar. Chen Pingping berdiri, mengambil draft, dan berjalan langsung ke ruangan gelap di belakang. Ayah, saya menemukan peluang bisnis yang sangat besar. Jika kita bisa mencapai kesepakatan, keuntungan perusahaan Pingxiang akan berlipat ganda lagi. Tidak, bahkan 2 kali lipatnya. Chen Pingping masuk dan berbicara dengan seorang pria parubaya yang mengenakan jubah panjang bersulam benang emas. Pria parubaya itu memegang sempoa di tangannya. Dia terus melihat buku rekening dan menghitung sambil mendengarkan penjelasan Chen Pingping. Setelah mendengar itu, sedikit keserakahan muncul di matanya. Pingping, serahkan masalah ini padaku. Ayah akan mendiskusikannya. Saya pandai menurunkan harga. Jika orang itu tidak setuju, maka aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk memastikan bahwa dia tidak akan mampu menjual 1 buku pun di Kekaisaran Bulan Utara, atau bahkan seluruh benua timur yang menang. Saat pria parubaya itu berbicara, dia meletakkan sempoa di tangannya dan mengambil draft. Tetapi, ayah, bukankah ini ide yang buruk? Chen Pingping sedikit mengernyit. Hehe, Pingping, kamu harus mengerti bahwa hanya ada manfaat di dunia ini. Pria parubaya itu mencibir dan berjalan keluar. Bab 118, Pakar, tolong jadikan saya sebagai murid Anda. Xiao Changtian, saya adalah pemilik toko di dataran tinggi. Saya akan berbicara dengan Anda tentang buku ini. Chen Qian sedikit menyipitkan matanya. Senyuman sinis terlihat di wajahnya seperti ular berbisa, membuat orang merasa ada jarum yang tersembunyi di kapas. Namun, Xiao Changtian tidak peduli dengan senyum palsunya. Dia datang ke sini hari ini untuk mencari kerjasama. Sedangkan untuk bukunya, dia belum memutuskan apakah akan menerbitkannya di toko ini atau tidak. Mereka hanya bisa menunggu semua masalah dibicarakan sebelum mereka bisa memasuki pasar untuk menguji keadaan. Kalau begitu biarkan aku berterus terang. Saya sendiri yang akan membiayai pencetakan buku ini, dan bisnis Anda akan bertanggung jawab untuk mendistribusikannya kepada saya. Anda akan mengambil 10% dari keuntungannya. Xiao Changtian langsung ke pokok permasalahan. Dia tidak ingin melanjutkan obrolan. Menurut waktu sebelumnya, dia seharusnya tidur siang. Saat ini, gelombang rasa kantuk menerpa dirinya, membuatnya ingin mencari tempat untuk berbaring dan istirahat sejenak. 10%. Xiao, menurutku kamu salah paham. Cara kerja sama antara perusahaan kami adalah kami bertanggung jawab atas seluruh proses. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin bahwa apapun akan terjadi selama proses ini. Karena kami bertanggung jawab atas keseluruhan proses, dan Tuan Xiao, Anda hanya memberikan cerita, jadi di antara kita, kita harus memberikan 90% keuntungan dan Anda mendapat 10%. Chen Qian tersenyum seperti ular berbisa, menatap Xiao Changtian. Matanya suram, seolah ingin melihat ke dalam hati Xiao Changtian. Namun, Xiao Changtian berdiri dan mengambil draft tersebut. Sepertinya bisnismu tidak tulus. Mari kita lupakan masalah ini. Xiao Changtian menggendong harimau putih itu di pelukannya dan bersiap untuk pergi. Haha, Tuan Xiao, saya pikir Anda masih belum mengetahui satu hal. Bisnis di apartemenku tersebar di seluruh Kekaisaran Bulan Utara. Bisnis yang bekerja sama dengan kami pada dasarnya memiliki hubungan yang menguntungkan. Selama aku mengatakannya, Magister Xiao, bahkan jika kamu ingin mencari bisnis lain untuk bekerja sama, itu tidak mungkin. Senyuman di wajah Chen Qian menghilang saat dia mengancam. Dia tidak berbohong. Bisnis di lapangan sangat besar. Oh, namun, Xiao Changtian hanya menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan terus berjalan keluar toko. Melihat Xiao Changtian tidak membelinya, wajah Chen Qian menjadi dingin. Kalau begitu jangan pergi. Chen Qian mendengus dingin dan bertepuk tangan. Dalam sekejap, 2 bayangan hitam mendarat dan menghalangi jalan Xiao Changtian. Apa yang salah?
Anda masih ingin memaksa saya untuk membeli dan menjual. Xiao Changtian tersenyum dan mengirim pesan ke Great Sun Immortal melalui jimat komunikasi giok. Sepertinya sudah waktunya untuk memberi pelajaran pada para pedagang berhati hitam ini. Harimau putih di pelukan Xiao Changtian memasang ekspresi dingin. Kedua semut ini berani menghalangi jalan tuannya. Apakah mereka ingin mati? Segera, harimau putih itu hendak bergegas keluar dan mencabik-cabik mereka berdua. Namun, Xiao Changtian menghentikannya. Xiao Xi, jangan cemas. Karena seseorang ramah, mari kita tinggal sebentar. Xiao Changtian duduk lagi. Lagi pula, dia tidak sedang terburu-buru. Dia akan memberi pelajaran kepada para pedagang berhati hitam ini ketika orang yang tercerahkan dari matahari agung tiba. Bos Chen, kenapa kamu tidak memberitahuku apa kekuatanmu? Xiao Changtian duduk dengan ekspresi tenang. Ini adalah saat yang tepat untuk membiarkan Great Sun Immortal melenyapkan semua kekuatan ini. Hehe, karena keadaan sudah seperti ini, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa seluruh keluarga Chen-ku memiliki orang-orang di Kekaisaran Bulan Utara. Menteri Pendapatan saat ini adalah saudara saya. Apakah kamu mengerti sekarang, Tuan Xiao? Ekspresi Chen Qian arogan. Dengan Menteri Pendapatan sebagai pendukungnya, inilah ketergantungan terbesar bagi pengusaha seperti dia. Jadi begitu, Xiao Changtian mengangguk. Tuan, Menteri Pendapatan ada di sini. Saat ini, seorang pelayan berteriak kaget. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seorang pria dengan perut buncit. Dia memiliki wajah yang galak dan mengenakan seragam resmi Kekaisaran Bulan Utara. Kakak, kamu datang. Melihat orang ini, Chen Qian segera memerintahkan kedua pelayan itu mundur. Ya, saya dengar sepertinya ada seseorang di sini yang tidak yakin. Perusahaan Pingxiang adalah tempat yang sangat teliti, tetapi sebenarnya dikatakan tidak teliti. Sebagai Menteri Pendapatan, saya harus menjalankan kewenangan saya, kata Chen Yuqian. Chen Yuqian dan Chen Qian hanya berbeda satu nama. Namun, mereka kembar. Kedua bersaudara itu saling memandang dan tersenyum penuh arti. 15 menit yang lalu, Chen Qian memberitahu Chen Yuqian bahwa jarang sekali keluarganya memiliki kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Oleh karena itu, kejadian saat ini telah terjadi. Sepertinya kamu benar-benar bisa membuatku tidak bisa menjual satu buku pun. Xiao Changtian tersenyum dengan tenang. Ketika Great Sun Immortal datang, dia akan langsung menyerang Kekaisaran Bulan Utara dan menyingkirkan Chen Yuqian ini. Xiao Changtian meminum tehnya dan perlahan mengenal Chen Qian serta kekuatan dan pendukungnya. Dia tidak pernah bosan melakukannya. Setelah sakit, mereka pada akhirnya akan hancur. Dia tidak menggunakan kekerasan. Dia memusnahkan kekerasan dan membawa perdamaian bagi kebaikan, menegakkan keadilan bagi surga. Saat semua orang mengobrol, toko di dataran tinggi telah ditutup. Tidak ada orang luar yang bisa melewatinya. Namun, dia bisa dengan jelas melihat situasi di dalam toko melalui pintu. Jiang Beichen telah tiba pada waktu yang sama. Pakar. Melihat ke atas, Jiang Beichen melihat Xiao Changtian sedang minum teh dan mengobrol dengan riang. Lalu, dia masuk. Asisten Menteri Kementerian Pendapatan disertakan. Dua tentara menghentikan Jiang Beichen. Apa itu? Orang yang tidak relevan. Chen Yuqian, beraninya kamu menghentikanku. Jiang Beichen sangat marah. Dia adalah putra mahkota, namun dia dihentikan oleh asisten Menteri Pendapatan. Mendengar suara Jiang Beichen, asisten Menteri Kementerian Pendapatan, yang sedang berbicara dengan Chen Qian, tercengang. Dia melihat keluar dan melihat sekilas Jiang Beichen. Istana Putra Mahkota. Terkejut, Chen Yuqian buru-buru berdiri dan keluar untuk menyambutnya. Kamu pasti buta. Ini yang mulia Putra Mahkota, dan Anda berani menghentikannya. Kamu tidak ingin hidup lagi. Yang mulia, mohon. Chen Yuqian tersenyum canggung. Sebagai orang dalam, dia tahu bahwa Putra Mahkota saat ini bukanlah orang yang tidak berguna di permukaan. Sebaliknya, dia adalah seorang jenius dengan bakat yang tiada taranya dalam budidaya dan akan menjadi Putra Mahkota masa depan. Namun, Jiang Beichen bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Dia hanya mendengus dingin dan berjalan menuju Xiao Changtian dengan ekspresi gelisah. Jika ada seorang ahli di sini, dia akan menganggapnya sebagai tuannya. Namun, asisten Menteri Kementerian Pendapatan mengikuti di belakang Jiang Beichen dengan senyuman di wajahnya. Xiao Changtian penasaran saat mendengar putra mahkota telah tiba.
Dia berbalik dan melihat Jiang Beichen berlutut di depannya. Tuan, terimalah busur Jiang Beichen. Jiang Beichen, terimalah aku sebagai muridmu. Suara Jiang Beichen keras dan jelas, bergema di seluruh bisnis. Suaranya memekakkan telinga. Kemudian, kepalanya membentur lantai dengan keras. Bab 119, Murid Ketiga. Berdebar, suara Koutao yang membosankan terdengar. Di toko kecil di alun-alun, suaranya seperti suara surgawi yang memekakkan telinga. Awalnya, toko di lapangan tidaklah kecil. Namun, putra mahkota sedang bersujud kepada manusia fana. Chen Yuqian dan Chen Qian, yang sebelumnya masih sombong dan lalim, langsung berkeringat dingin. Seluruh wajah mereka telah berubah menjadi warna hati babi. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa. Mereka sebenarnya sedang memeras murid putra mahkota. Sudah berakhir. Tidak ada jalan untuk mundur dalam masalah ini. Menteri Pendapatan, Chen Yuqian, sangat marah hingga tubuhnya yang besar terjatuh ke tanah dan pingsan. Adapun Chen Qian, sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa henti di wajahnya yang berwarna hati. Pakar, tolong terima saya sebagai murid Anda. Jiang Beichen berlutut di tanah dan melakukan Koutao dengan berat. Dahinya hampir pecah, dan darah mengalir dari atas kepalanya, mewarnai pakaian putihnya menjadi merah cerah. Kamu ingin menganggapku sebagai tuanmu. Xiao Changtian tercengang. Ini tidak benar. Saya belum menaklukkan murid saya. Muridnya akan mengakui dia sebagai gurunya. Apakah ada kesalahpahaman di tengah-tengahnya? Xiao Changtian mengerutkan kening dan menilai Jiang Beichen. Dia juga mendengar Menteri Pendapatan, Chen Yuqian, menyebut Jiang Beichen sebagai putra mahkota. Astaga, murid ini bahkan seorang putra mahkota. Bagaimana saya bisa bergerak, menerima murid? Xiao Changtian semakin mengernyit. Dia juga pernah mendengar tentang Kekaisaran Bulan Utara. Itu adalah kerajaan fana. Di dunia kultivator seperti benua Tianyuan, mereka seperti semut. Setiap penggarap yang kuat dapat menghancurkan seluruh kerajaan. Namun meski begitu, bagi Xiao Changtian, keberadaannya tetap menakutkan. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia biasa. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Great Sun Immortal, Great Sun Immortal tidak dapat melindunginya selamanya. Namun, dia masih harus menyelesaikan misi sistem. Dia masih harus membuka jalan tak terkalahkan dan menjadi eksistensi tertinggi. Sungguh sebuah kontradiksi. Xiao Changtian mengerutkan kening dan menimbang kedua hal ini. Dia memikirkannya dan memandang Jiang Beichen, bertanya, mengapa kamu ingin menganggapku sebagai tuanmu? Hal yang paling penting adalah mencari tahu mengapa Jiang Beichen mengakui dia sebagai tuannya. Itu bukan strategi Jiang Beichen sendiri, bukan? Tidak mungkin, kan? Tidak mungkin, kan? Tuan, saya ingin belajar dari Anda. Jiang Beichen menjawab dengan tulus. Hanya dengan mengikuti ahli seperti itu seseorang dapat mempelajari dao paling kuat di dunia dan membentuk landasan tertinggi. Hanya dengan menempa landasan tertinggi, seseorang dapat melangkah lebih jauh di masa depan dan memiliki batas atas yang lebih tinggi. Tatapan Jiang Beichen tegas, dan matanya menyala. Dia harus mengakui seorang ahli sebagai tuannya hari ini. Dia ingin memulai jalur kultivasinya hari ini. Belajar dari saya. Apa yang ingin kamu pelajari? Saya punya banyak jalan di sini. Anda harus memilih satu. Lagi pula, Anda tidak bisa menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Xiao Changtian bertanya. Ternyata Jiang Beichen telah mengangkatnya sebagai gurunya untuk belajar darinya. Pasti karena Jiang Beichen memasuki kamarnya untuk meminta bantuan dan melihat kaligrafi yang dia tulis di atas meja. Dia pasti merasa kaligrafinya anggun seperti angsa dan lincah seperti naga. Dia lebih dari satu level lebih tinggi dari master kaligrafi di benua Tianyuan, jadi dia ingin belajar kaligrafi dari seorang master. Namun, dia mahir dalam 18 seni bela diri, seperti sitar, catur, kaligrafi, melukis, puisi, anggur, teh, menempa dan membesarkan, maha kuasa. Selain budidaya, seorang ahli ingin saya memilih jalan. Sepertinya ada peluang. Wajah Jiang Beichen dipenuhi kegembiraan. Karena gurunya telah memintanya untuk memilih jalan, dia pasti ingin menjadikannya sebagai murid. Namun, Jiang Beichen berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia masih manusia fana dan tidak tahu banyak tentang budidaya abadi, apalagi membangun landasan tertinggi. Dia tidak paham tentang jalur tak terkalahkan para seniornya, jadi dia tidak punya pilihan.
Setelah hening beberapa saat, Jiang Beichen memandang Xiao Changtian dan berkata, saya tidak tahu. Saya tidak punya pilihan. Jiang Beichen ingin menanyakan pendapat Xiao Changtian. Jadi begitu, kamu bisa belajar kaligrafi dariku. Xiao Changtian berpikir sejenak dan berkata langsung. Dari sudut pandangnya, dia yakin Jiang mungkin tahu sedikit tentang musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Sebagai putra kaisar dan putra mahkota dinasti, wajar jika ia memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, karena dia terlalu banyak belajar, dia tidak yakin jalan mana yang harus dia fokuskan. Karena itu masalahnya, dia akan memilihkan kaligrafi untuknya. Kaligrafi. Jiang Beichen tercengang. Mengapa kaligrafi? Bukankah dia ingin berkultivasi? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, mengapa ahli seperti itu mengajarinya hal-hal fana ini? Pasti ada makna yang lebih dalam di baliknya. Mungkinkah kaligrafi juga merupakan dao yang hebat? Pasti itu. Jiang Beichen sangat gembira saat mengetahui inti masalahnya. Wajahnya dipenuhi kejutan. Dia bersujud kepada Xiao Changtian dan berkata, terima kasih, guru. Ya, Xiao Changtian juga mengangguk. Muridnya ini sangat bijaksana. Mulai sekarang, kamu adalah murid ketiga kami. Kamu masih memiliki dua kakak laki-laki. Salah satunya bernama Ye Fan, dan dia masih berada di benua Banteng Barat. Kakak kedua adalah seorang dokter. Saya yakin Anda telah melihatnya dalam 2 hari terakhir. Jika Anda menjadi murid saya jamin kaligrafi Anda akan mencapai puncak benua Tianyuan. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Kakak tertua, itu sebenarnya Ye Fan. Tuan Ye Fan adalah tuan di depanku. Dalam sekejap, Jiang Beichen mengerti apa yang terjadi. Tidak heran Ye Fan bisa menjadi tak terkalahkan hanya dalam beberapa bulan setelah tulang tertingginya digali. Ternyata dia telah menganggap ahli di depannya sebagai tuannya. Jadi itulah yang terjadi. Sepertinya intuisiku benar. Mengambil ahli ini sebagai tuanku memang akan memungkinkanku memperoleh peluang tertinggi. Murid Jiang Beichen berterima kasih kepada guru. Jiang Beichen berkata dengan gembira. Dia bahkan ingin bersujud pada keluarga Xuan. Kegembiraan di hatinya karena bisa mengakui tuan seperti tuannya telah menutupi rasa sakitnya. Sebagai muridku, tidak perlu menyakiti dirimu sendiri. Xiao Changtian memegang bahunya dengan satu tangan dan menghentikannya melakukan kowtow. Jika dia melakukannya, kepalanya akan sedikit bergetar. Tidak mudah menerima murid yang sangat berbakat dalam kultivasi. Jika muridnya menjadi Grandmaster seni bela diri di masa depan, bukankah dia akan sangat diberkati? Bang! Saat ini, di luar toko di alun-alun, terdengar suara tabrakan. Momentum Great Sun Immortal sangat kuat, dan dia menginjak semua prajurit yang mencoba menghentikannya. Dia juga telah menerima pesan Xiao Changtian dan bergegas. Merupakan kehormatan baginya bahwa senior telah memanfaatkannya. Seperti kata pepatah, tidak perlu menggunakan palu godam untuk membunuh ayam. The Immortal of Great Sun merasa bahwa yang terbaik adalah menggunakannya untuk menangani kentang goreng kecil ini. Aku di sini. Mereka tidak menyinggung perasaanmu, kan? The Great Sun Immortal buru-buru berjalan mendekat dan berkata dengan hormat. Babak 120, Langit Hitam, aku di sini untuk menemukanmu. Tersinggung. Mereka ingin membunuhku. Mereka bahkan mengancam jika saya tidak menyetujui pengaturan dan ancaman mereka, saya tidak akan bisa menjual satu buku pun di seluruh kekaisaran Bulan Utara. Mereka bahkan mengirim penggarap abadi untuk membunuhku. Itu mereka berdua. Xiao Changtian menunjuk kedua orang di depannya saat dia berbicara. Kedua orang ini telah membantu orang jahat menindas orang yang tidak bersalah. Xiao Changtian tidak berencana untuk melepaskan mereka. Jika orang yang ditipu hari ini bukan dia melainkan manusia biasa, tanpa teman penggarap abadi seperti Dewa Matahari Agung, dia pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak bisa melepaskan orang seperti itu. Kalian berdua, pergilah ke neraka. The Great Sun Immortal mendengus dingin, wajahnya dipenuhi amarah yang mengerikan. Siapa senior ini? Dua semut alam Golden Elixir berani menyinggung senior. Di balik Great Sun Immortal, esensi sejatinya sangat kejam, dan suhu yang terik langsung membentuk matahari. Matahari besar muncul dari timur, tekanan cemerlangnya tak terbendung. Kekuatan mengerikan langsung menyelimuti mereka berdua. Di bawah terik matahari, keduanya langsung hancur.
Seluruh toko dipenuhi dengan jeritan menyakitkan dari kedua orang ini. Jeritan mereka menyayat hati. Mengerikan tak tertandingi. Para pejabat dan tentara yang datang bersama Menteri Pendapatan langsung ketakutan. Senjata di tangan mereka jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Orang ini adalah seorang kultivator. Selain itu, dia adalah seorang kultivator yang sangat kuat. Penjaga toko Chen, kamu sebelumnya mengatakan bahwa aku tidak bisa menjual satu buku pun di Kekaisaran Bulan Utara. Xiao Changtian melihat kedua orang yang terbunuh. Meskipun dia merasa metodenya kejam, bagaimanapun juga, dia berasal dari planet biru di kehidupan sebelumnya. Namun, yang ada hanya rasa puas di hatinya. Itu adalah perasaan riang untuk membasmi kejahatan. Jika dia tidak memiliki teman seperti Great Sun Immortal hari ini, dia akan berakhir lebih buruk dari keduanya. Meskipun dia bukan iblis hebat yang membunuh orang seperti lalat, dia tahu cara melenyapkan kejahatan. Dia menoleh dan memegang secangkir teh. Dengan senyuman di wajahnya, dia memandang Chen Qian dengan acuh tak acuh. Lepaskan aku, Tuan, ampuni aku. Chen Qian menggigil dan berlutut di tanah, bersujud dan meminta maaf, memohon pengampunan Xiao Changtian. Saya pantas mati, saya pantas mati. Pakar, saya sesat dibutakan oleh keserakahan dan ingin mendapatkan lebih banyak uang. Aku sebenarnya tidak ingin bergerak. Saya pantas mati. Tapi aku tidak ingin mati. Tolong ampuni hidupku. Saya bisa memberikan putri saya kepada Anda sebagai kompensasi. Ping Ping, cepat minta ampun pada ahlinya. Chen Qian berteriak minta ampun dan terus menamparkan dirinya sendiri. Kapal induk dipenuhi ketakutan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Jika dia tahu identitas Xiao Changtian begitu kuat, dia tidak akan berani memprovokasi dia. Namun, sebelum Chen Pingping bisa berlutut, orang-orang di luar toko berlutut dan berteriak. Pakar, tolong bantu kami. Toko ini adalah ahli yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Tuan, Chen Qian telah dengan paksa mengambil adikku. Tuan, izinkan kami mengambil keputusan. Chen Qian ini berkolusi dengan Menteri Pendapatan dan mengatakan bahwa dia telah menelan semua uang bantuan kami 2 tahun lalu. Pakar, teriakan terdengar. Rakyat jelata di luar toko merasa gelisah dan dipenuhi kemarahan yang wajar. Suara mereka meninggi dan benar-benar menenggelamkan Chen Qian. Suara rakyat jelata ini membuat Xiao Changtian geram. Sebagai manusia fana, dia tahu betapa sulitnya bertahan hidup di dunia kultivasi ini. Namun, seorang tiran seperti Chen Qian terkenal suka menindas orang lain. Hanya dengan mengancamnya, dia pasti pernah melakukan hal seperti itu di masa lalu. Kini setelah kebencian masyarakat meletus, mereka yang berani marah namun sebelumnya tidak berani angkat bicara juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengutarakan pendapatnya. Xiao Changtian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan menatap Jiang Beichen. Murid, kamu adalah putra mahkota Kekaisaran Bulan Utara. Bagaimana Anda menangani masalah ini? Xiao Changtian menatap Jiang Beichen. Sebagai murid Xiao Changtian, dia harus memiliki hati yang baik dan tulus. Jika Jiang Beichen di depannya adalah putra seorang kaisar yang berkepala dingin yang tidak dapat melihat penderitaan rakyat jelata dengan jelas dan tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun di dalam hatinya, maka dia akan mampu melakukannya. Kemudian dia akan mengeluarkan Jiang Beichen dari sekte tersebut. Bahkan jika dia tidak dapat menyelesaikan misi sistem, dia tidak akan menerima murid seperti itu. Bahkan jika dia tidak bisa membuka jalannya menuju tak terkalahkan, dia tidak menyesal. Dia berasal dari planet biru dan memiliki keuntungannya sendiri. Jika dia menyerahkan garis besarnya demi jalur yang tak terkalahkan, lalu apa gunanya menjadi eksistensi yang tak terkalahkan atau ahli tertinggi? Menjadi fosil hidup, makna hidup telah hilang sejak dia menyerah menjadi manusia. Ekspresi Xiao Changtian sangat serius, bahkan lebih serius daripada saat dia berbicara tentang Dao. Segera, Jiang Beichen tahu bahwa gurunya adalah seorang ahli sejati. Dia memiliki hati dunia dan budidaya yang tak terkalahkan. Pada saat itu, Jiang Beichen dengan tulus menghormati tuannya. Tuan, Chen Qian hanyalah bidak catur dalam hal ini. Chen Yuqian, yang berada di belakangnya, dan keberadaan di istana itu adalah kejahatan sejati. Sebagai putra mahkota, saya berjanji kepada Anda, Guru, dan seluruh penduduk kerajaan belakang bulan bahwa saya akan membersihkan istana besok. Siapapun yang dirugikan, beritahu saya secara langsung. Saya akan menyelidikinya dalam 2 hari.
Mereka yang terlibat dalam masalah ini pasti akan dibunuh, terlepas dari apakah keluarga kerajaan berpartisipasi atau tidak. Suara Jiang Beichen memekakkan telinga dan bergema di seluruh toko. Di saat yang sama, dia mengambil pedang panjang yang jatuh ke tanah. Dia mengangkat pedang panjang, dan matanya menjadi sangat tajam. Pedang dingin itu menebas Menteri Pendapatan. Memotong. Dengan suara daging terkoyak, Menteri Pendapatan, Chen Yuqian, tewas seketika. Bagus. Yang Mulia Putra Mahkota Perkasa. Seperti yang diharapkan dari Putra Mahkota. Saya telah dianiaya dan saya ingin membalas dendam. Kami semua mendukung Putra Mahkota. Serangkaian suara dukungan terdengar, dan wajah semua orang menunjukkan ekspresi gembira. Dengan jaminan dari Putra Mahkota, mereka yakin bahwa keluhan mereka dapat diselesaikan. Murid, pertama-tama selesaikan masalah Kekaisaran Bulan Utara, lalu datang dan temui aku di penginapan. Xiao Changtian memberi perintah dan pergi. Jiang Beichen mengangguk setuju. Di sisi lain, 9 Phoenix Matriarch diam-diam membawa beberapa orang dan menyelinap ke Sekte Langit Hitam. Kali ini, dia ingin menangkap Master Sekte-Sekte Langit Hitam tanpa mengedipkan mata. Dia ingin menangkap semua informasi mengenai ruang rahasia kegelapan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukannya. Dia membawa beberapa orang, memanfaatkan kegelapan, dan diam-diam tiba di ruang rahasia tempat Master Sekte-Sekte Langit Hitam berkultivasi. Hei Tianxiong, aku di sini untuk mencarimu. Sosok Mu Jiuhuang seperti hantu. Dalam sekejap, dia tiba di depan Hei Tianxiong. Babak 121, menangkap langit hitam, rahasia kamar gelap. Hei Tianxiong duduk bersila di kasur. Black Qi berkedip-kedip di sekelilingnya seolah-olah dia sedang mengembangkan semacam teknik iblis. Mendengar suara Mu Jiuhuang, Hei Tianxiong tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Hehe, kamu benar-benar berani datang. Wajah Hei Tianxiong tidak menunjukkan kepanikan atau kedinginan. Sebaliknya, senyuman terlihat di wajahnya. Dia tertawa dan bertepuk tangan. Dalam sekejap, puluhan sosok muncul di ruang rahasia. Lusinan sosok ini langsung mengepung Mu Jiuhuang. Oh, Anda tahu saya akan datang. Mata Phoenix Mu Jiuhuang sedikit menyipit, dan wajahnya dipenuhi keraguan. Hehe, aku sudah menyiapkan jebakan untuk pengkhianatan ketiga orang tak berguna itu, Master Daois Zhongxian. Jangan pernah berpikir untuk berangkat hari ini. Suara Hei Tianxiong tiba-tiba berubah dingin dan galak, wajahnya garang. Dengan lambaian tangannya, puluhan sosok yang mengelilingi Mu Jiuhuang melintas seperti hantu dan menerkam ke arah Mu Jiuhuang dan bawahannya. Ini adalah jebakan yang dibuat khusus untukmu. Hei Tianxiong mencibir sambil menatap Mu Jiuhuang. Niat membunuhnya tidak terbatas dan menakutkan. Itu menyelimuti seluruh ruang rahasia, menyebabkan suhu di ruang rahasia turun. Lusinan sosok kulit hitam semuanya memiliki budidaya yang luar biasa. Bawahan Mu Jiuhuang dikalahkan dan terluka parah dalam beberapa tarikan napas. Permaisuri wanita, orang-orang ini semuanya berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-9. Kata salah satu wanita tua itu. Suaranya cemas dan ekspresinya serius. Dia adalah penasihat Kekaisaran 9 Dinasti Phoenix, dan budidayanya berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat 8. Namun, sudah sulit untuk menolak salah satu sosok hitam itu, apalagi puluhan sosok itu. Ledakan. Lusinan sosok hitam meledak dengan tinta hitam di sekujur tubuh mereka. Gas hitam menyebar dan berubah menjadi sangkar yang menyelimuti Mu Jiuhuang dan yang lainnya. Alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-9 bukanlah apa-apa. Bibir Mu Jiuhuang membentuk senyuman saat dia mencibir. Dia pernah berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-9 sebelumnya, ahli manusia terhebat di benua Tianyuan. Namun, setelah mengikuti senior dan mengetahui dunia yang dijelaskan dalam buku senior, baginya, alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-9, bukan, alam Mahayana, semuanya adalah semut. Di hadapan ahli sejati, mereka hanyalah semut. Segera, Mu Jiuhuang meletus. Cahaya esensi vital berwarna merah menyelimuti seluruh tubuhnya, seperti nyala api yang tak ada habisnya. Cahaya terang menerangi seluruh ruang rahasia. Nyala api itu seperti burung phoenix, dan hantu burung phoenix berputar di belakangnya. Auranya mengintimidasi dan tekanannya luar biasa. Berdengung, hantu phoenix sedikit gemetar dan terbang dengan tenang,
menggigit selusin sosok hitam. Tidak baik. Serang bersama. Saat melihat hantu Phoenix ini, puluhan sosok hitam terintimidasi oleh aura dan mundur. Semuanya menjadi khusyuk. Puluhan orang bergabung dan membentuk barisan. Puluhan orang menumpuk. Ki hitam yang bergulir berkumpul seperti gelombang dan langsung membentuk telapak tangan besar di kehampaan. Tangannya sangat besar dan lebar saat dia meraih hantu Phoenix, seolah ingin menjebaknya. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Mu Jihuang terkekeh. Hantu Phoenix ini disalin oleh senior Phoenix. Bahkan jika ia tidak memiliki sepersejuta kekuatan senior Phoenix, ia masih memiliki prototipe. Pekikan. Burung Phoenix menjerit keras dan tiba-tiba melebarkan sayapnya. Saat ia melebarkan sayapnya, nyala api yang tak berujung sepertinya membakar langit, dan tangan gelap itu langsung ditembus oleh nyala api itu. Ledakan. Hantu Phoenix berubah menjadi aliran cahaya. Sayapnya membawa kekuatan besar saat ia menamparkan lusinan sosok hitam. Bang! Lusinan sosok hitam itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan gas hitam yang menghilang ke udara. Bagaimana orang-orang ini bisa terjadi? Mata Phoenix Mu Jihuang menyipit saat dia menatap Ki hitam. Terakhir kali di benua Banteng Barat, pria berjubah hitam inilah yang semuanya kuat. Bahkan jika kesengsaraan tingkat ke-9 tidak ada apa-apanya di matanya, pria berjubah hitam ini jelas diproduksi secara massal, terlepas dari sosok, fisik, alam, atau aura mereka. Itu sangat mirip. Namun, orang-orang berkulit hitam ini memiliki kecerdasan. Mu Jihuang merasa sulit untuk memahaminya. Tapi sekarang, jawabannya ada di hadapannya. Langit hitam, jika hanya ini yang kamu miliki, kamu akan mati hari ini. Aura Mu Jihuang seperti pelangi, dan suaranya bermartabat. Itu dipenuhi dengan semacam tidak dapat diganggu-gugat. Pada saat ini, dia adalah permaisuri yang tinggi dan perkasa. Permaisuri perkasa. Permaisuri mendominasi. Para ahli di balik Mu Jihuang semuanya tampak kagum. Ini adalah permaisuri yang agung dan perkasa. Hehe, Mu Jihuang. Menurutmu apakah aku tidak tahu bahwa kamu telah menembus tahap Dacheng selama pertempuran di benua Banteng Barat? Tapi, tahukah kamu kalau aku juga telah menerobos ke alam Dacheng? Hei Tianxiong tertawa dingin. Auranya meledak, dan aura hitamnya menyebar ke seluruh ruang rahasia seperti air pasang. Suhu seluruh ruang rahasia turun dalam sekejap, dan rasa dingin yang menusuk tulang memenuhi udara. Imperial Preceptor dan yang lainnya bahkan lebih tertekan oleh auranya sampai mereka tidak bisa bernapas. Mahayana. Itu adalah aura ahli alam Mahayana. Anda telah menerobos alam Mahayana dan sekarang berada di alam Mahayana. Mata Phoenix Mu Jihuang dipenuhi amarah. Haha, kastil kegelapan itu menyerap nasib benua Tian Yuan lagi. Jika aku tidak bisa menerobos ke alam Mahayana bahkan dengan itu, bukankah aku terlalu tidak berguna? Hei Tianxiong mencibir dan langsung memberitahunya tentang ruang rahasia kastil kegelapan. Sekarang setelah benteng kegelapan muncul, semua penggarap di benua itu mengetahuinya. Tidak perlu menyembunyikannya. Menurutku hari ini adalah hari kematianmu. Hei Tianxiong tertawa keras dan mendengus dingin. Aura di sekelilingnya berubah dingin seperti pisau saat dia meninju ke arah Mu Jihuang. Tinjunya ternoda aura hitam. Aura hitam itu seperti dua gunung kecil, dan auranya kuat dan berat. Kaca. Bahkan, di udara, momentum tinju tersebut langsung menimbulkan dentuman sonik. Di tengah ledakan sonik, seluruh ruang rahasia mulai bergetar seolah tidak mampu menahan tekanan ini. Bang! Tinju Hei Tianxiong langsung mengenai esensi vital pelindung Mu Jihuang. Sosok Mu Jihuang didorong mundur lebih dari 10 langkah, dan wajahnya sedikit pucat. Dua retakan halus telah muncul pada pelindung Zhen Yuan di sekitar tubuhnya. Saat dua retakan halus ini muncul, wajah Mu Jihuang menjadi gelap. Sebelumnya, Hei Tianxiong hanya berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat kelima, tapi sekarang dia diam-diam telah menerobos ke alam kenaikan besar. Itu pasti ada hubungannya dengan organisasi misterius di belakangnya. Organisasi misterius ini dapat memproduksi secara massal ahli transendensi kesengsaraan tingkat 9 dan bahkan menciptakan ahli di alam Mahayana. Mereka pasti punya rencana yang mengejutkan. Kalau begitu aku akan memberitahumu kenapa aku bisa menjadi permaisuri. Mu Jihuang berteriak keras. Suara perempuannya yang nyaring dan jernih dipenuhi dengan tekanan. Itu tidak bisa tidak dipatuhi, dan kekuatan di sekelilingnya melonjak.
Dia akan menjatuhkan langit hitam hari ini dan bertanya tentang rahasia kekuatan di belakangnya. Bab 122, itu masa depan yang cerah. Garis bawahi, pekikan. Tiba-tiba, cahaya esensi vital merah di sekitar tubuh Mu Ji Huang berkumpul dan membentuk hantu Phoenix api besar lagi. Phoenix api membuka lengannya dan nyala api yang tak berujung bermekaran seolah ingin membakar langit. Pergi, Mu Ji Huang berteriak lagi. Dengan kekuatan telapak tangannya, burung Phoenix api itu jatuh ke arah langit hitam. Dia mampu menjadi ahli umat manusia nomor satu di masa lalu dan bahkan mengalahkan semua monster tua di alam transendensi kesengsaraan tingkat 9 karena kekuatannya yang sebenarnya. Di alam yang sama, Mu Ji Huang selalu tak terkalahkan. Kekuatan telapak tangan yang besar, ditambah dengan hantu Phoenix yang cemerlang, sepertinya mampu mengintimidasi langit. Gas hitam di seluruh ruang rahasia mulai mengeluarkan suara berderak saat burung Phoenix api lewat. Jelas sekali bahwa ia takut bertarung. Hei Tianxiong berkata dengan dingin. Tidak ada yang melihat bahwa saat dia bergerak, tengkorak kecil seukuran ibu jari terlempar keluar. Dengan suara mendesing, tengkoraknya membesar dan menjadi sangat besar. Apa? Mu Ji Huang kaget karena tengkorak di depannya benar-benar menelan hantu Phoenix api. Kemudian, kekuatan seberat gunung menghantamnya. Kaca. Dengan suara yang tajam, pelindung Zhen Yuan di sekitar Mu Ji Huang benar-benar meledak. Namun, kekuatan tengkoraknya tidak berkurang dan terus membombardir Mu Ji Huang. Engah. Kali ini, Mu Ji Huang bahkan mengeluarkan seteguk darah. Samar-samar dia bisa mendengar suara patah tulang. Hehe, jadi bagaimana jika dia adalah matriark 9 Phoenix? Setelah era kaisar jatuh, dia berani menyebut dirinya seorang kaisar hanya karena dia melampaui kesengsaraan. Lelucon yang luar biasa. Hei Tianxiong mencibir. Dengan lambaian tangannya, tengkorak itu berhenti di udara. Namun, kekuatan besar masih menyelimuti Mu Ji Huang. Bahkan ruang di mana Mu Ji Huang bisa mundur sepenuhnya tertutup. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Mu Ji Huang menatap tengkorak di langit dan bertanya dengan cemberut. Kekuatan yang terkandung dalam tengkorak ini tidak bisa dianggap remeh. Hehe, ini adalah kekuatan yang diberikan oleh makhluk abadi dari dunia atas. Bagaimana cara mengalahkannya? Manusia biasa yang berani melawan makhluk abadi. Wajah Hei Tianxiong dipenuhi arogansi dan kerinduan. Selama mereka membuka pintu kuno dan melepaskan keberadaan di dalamnya, makhluk abadi akan membimbing mereka untuk naik dan menjadi abadi. Mata setannya dipenuhi dengan antisipasi. Apa tujuan organisasi di belakangmu? Apa hubungannya dengan alam atas? Mu Ji Huang menatap Hei Tianxiong dengan kaget. Kekuatan misterius ini sebenarnya berhubungan dengan alam atas. Sungguh sulit dipercaya. Hehe, kita adalah masa depan benua Tian Yuan. Kami akan mendambakan masa depan yang lebih kuat. Sedangkan bagimu, orang yang sedang sekarat, tidak perlu mengetahuinya. Hei Tianxiong mencibir dan mengeluarkan bola kristal. Gambar manusia kerangka muncul di bola kristal. Tuan, saya telah mengalahkan Mu Ji Huang. Apakah kamu ingin membunuhnya? Hei Tianxiong bertanya dengan hormat. Penelusuran jiwa terlebih dahulu dan cari tahu identitas orang itu sebelum membunuhnya. Pria kerangka itu berkata dengan suara serak. Ya. Hei Tianxiong mengangguk dan menyingkirkan bola kristal itu. Sebuah tangan hitam besar meraih kepala Mu Ji Huang. Dia ingin mencari jiwanya. Dia menelusuri ingatan Mu Ji Huang. Permaisuri hebat. Setiap orang yang hadir mempunyai ekspresi cemas di wajah mereka. Namun, mereka ditekan oleh aura alam Mahayana Hei Tianxiong dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa berteriak cemas. Segera, pikiran surgawi Hei Tianxiong memasuki lautan kesadaran Mu Ji Huang. Namun, saat ini, ekspresi Hei Tianxiong berubah drastis. Dia melihat laut yang tak terbatas, dan air laut yang mengerikan mengalir mundur. Tampaknya ada bayangan samar Xuanwu yang menggerakkan angin dan awan. Mu Ji Huang menyeringai. Dia baru saja membungkuk, tapi itu hanya kepura-puraan. Tujuannya adalah mendapatkan informasi dari Hei Tianxiong. Hanya dalam keadaan seperti itulah Hei Tianxiong salah mengira bahwa kemenangan ada dalam genggamannya, dan dengan demikian mengungkap rahasianya. Hantu kura-kura hitam secara alami adalah hukum air yang dipahami Mu Ji Huang di bawah bimbingan kura-kura hitam. Air laut mengalir kembali, dan kekuatan mengerikan menyerang lautan kesadaran Hei Tianxiong.
Hei Tianxiong tertangkap basah dan mengalami serangan yang begitu tragis. Wajahnya berubah drastis dan menjadi pucat. Tubuhnya bergerak-gerak dan dia terbang mundur. Bola kristal di tangannya jatuh ke tanah dengan retakan dan pecah menjadi pecahan transparan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya terkena telapak tangan 9 Phoenix Matriarch. Kekuatan telapak tangan yang besar langsung meledakkan tubuh Hei Tianxiong. Rahasianya sudah jelas. Maka kalian harus mati. Mu Jihuang berkata dengan dingin. Pada saat ini, penasihat kekaisaran dan yang lainnya juga telah mendapatkan kembali kebebasan mereka, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi bahagia. Bagus sekali. Ini tidak layak menjadi kultivator. Penasihat kekaisaran berkata dengan marah dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Saat itu, mereka mengorbankan 99.000 anak laki-laki dan perempuan serta membantai ribuan desa. Banyak orang terbunuh. Sampah itu pantas mati. 5 tahun lalu, 10.000 penggarap abadi lainnya dikorbankan. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Pembunuhan yang bagus, curahkan amarahmu. Itu benar. Suara-suara lega terdengar satu demi satu. Orang-orang dari dinasti 9 Phoenix ini menceritakan semua dosa brutal organisasi ini. Saat itu, Mu Jihuang telah kembali dari halaman Xiao Changtian dan membunuh pengkhianat dinasti 9 Phoenix yang diam-diam menyerangnya. Namun, dia telah mengetahui tentang organisasi misterius ini dari pengkhianatnya. Alasannya adalah permaisuri sedang menyelidiki mereka. Oleh karena itu, dia meminta 9 Phoenix untuk menyerang mata-mata tersebut dan mendapatkan jejak garis keturunan Phoenix di tubuh Mu Jihuang pada saat yang bersamaan. Permaisuri Agung, haruskah kita pergi dan menghancurkan kastil kegelapan sekarang? Tepat waktu. Ya, beberapa dari mereka menggema. Namun, Mu Jihuang menggelengkan kepalanya. Saya akan mendengarkan pengaturan guru. Setelah mendengar ini, penasihat kekaisaran dan yang lainnya saling memandang dan terdiam. Mereka hanya pernah mendengar tentang ahli ini, tetapi mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Sang permaisuri telah menerobos ke wilayah Dacheng dan tak terkalahkan di benua itu. Bagaimana mungkin ada orang yang lebih kuat dari permaisuri? Mereka merasa itu tidak mungkin, jadi mereka ingin bertemu dengan yang disebut tuan yang disebutkan permaisuri. Permaisuri Agung, bisakah Anda mengizinkan kami bertemu senior? Dari apa yang kamu katakan, itu terlalu sulit dipercaya, kan? Ya, banyak suara yang penuh harap terdengar. Mu Jihuang tersenyum tipis. Jangan khawatir. Senior mengatakan bahwa dia akan datang ke dinasti 9 Phoenix setelah beberapa saat. Itu bagus, itu bagus. Beberapa ahli tertawa, tetapi sedikit keengganan muncul di mata mereka. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Mereka sudah bersiap. Ketika ahli itu tiba di dinasti 9 Phoenix, mereka pasti akan meminta nasihat.